Selamat siang, nama saya Patricia Audrey dan siang ini saya akan menjelaskan tentang 1001 sudut pandang atau dalam bahasa Inggris 1001 points of view. Sebelum kita mulai, bila Anda memposisikan diri Anda sebagai orang tersebut, angka berapakah yang akan Anda lihat? 6. 6. Ya, betul, 6. Namun, bila Anda melihat secara keseluruhan, ada dua orang yang memberikan jawaban yang berbeda. Apakah mereka salah? Tidak. Tentu tidak, bukan? Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa dengan kita mengcrop sebuah image, kita bisa merubah sudut pandang seseorang yang berujung pada perubahan makna dari sebuah foto. Dari sini juga kita bisa belajar sebuah quotes yaitu just because you're right doesn't mean I'm wrong. Tanggapan orang-orang bisa berbeda tergantung dari sudut pandang mana mereka melihat sebuah hal. Tadi sudah saya singgung secara singkat tentang image cropping dan sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu image cropping sebenarnya. Pertama-tama, pengertian image cropping adalah removing unwanted areas from an image. Dengan melakukan cropping, kita menyingkirkan atau membuang bagian-bagian dari foto yang tidak kita inginkan. Dan poin yang kedua, tujuan melakukan image cropping sendiri adalah untuk memfokuskan subjek atau objek yang ingin kita tonjolkan dari sebuah foto. Yang ketiga, image cropping bisa membuat various points of view tergantung dari area mana yang kita tampilkan di sebuah foto. Namun perlu diingat, dalam bisnis yang terpenting adalah trust. Jadi kita tidak bisa menggunakan image cropping untuk menyembunyikan suatu hal yang ingin kita sembunyikan dari konsumen kita. Sekarang coba perhatikan gambar-gambar berikut. Apa tanggapan Anda terhadap gambar nomor 1? Seorang pria, mungkin reporter berita atau sesuatu yang menunjukkan pemandangan yang sangat indah di belakangnya dan disorot oleh banyak kamera. Bagaimana dengan yang nomor 2? Yang nomor 2 terlihat seperti pasangan yang harmonis karena sedang berpelukan dan ya menunjukkan kasih sayang. Untuk gambar yang ketiga? Gambar yang ketiga terlihat mungkin hal yang normal, seorang laki-laki yang sedang melihat ke arah seorang wanita. Oke, simak jawaban Anda dan mari kita lihat slide berikutnya. Nah, pada slide ini menunjukkan realitas yang sebenarnya terjadi. Pada gambar pertama, yang tadinya Anda lihat sebagai pemandangan yang indah, pohon yang rindang, itu ternyata malah menunjukkan sebuah kemirisan. Karena ternyata pohon-pohon tersebut bukanlah pohon asli, namun pohon buatan yang digunakan untuk menutupi kerusakan dunia. Di gambar yang kedua, pasangan tersebut bukanlah pasangan harmonis karena mereka adalah pasangan asik sendiri dengan urusan masing-masing. Dan di gambar yang ketiga, mungkin memang merupakan sebuah hal yang wajar bila seorang lelaki single melihat wanita. Tetapi berbeda halnya jika laki-laki tersebut sudah memiliki pasangan. Nah, ini adalah sebuah gambar yang sangat saya sukai. Mengapa? Karena dari gambar ini menunjukkan bahwa seorang penikmat gambar bisa salah mengartikan gambar yang mereka lihat dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. A single crop can change reality, and that's why image cropping is really important. Nah, ada sebuah kasus yang terjadi baru-baru ini, tepatnya pada bulan September tahun 2020, di mana Twitter dikatakan sebagai aplikasi rasis karena cropping algoritmanya mereka. Twitter meluncurkan fitur otomatis cropping yang memungkinkan para penggunanya untuk mempost foto dan kemudian foto yang mereka post tercrop secara otomatis untuk menghemat tempat dan memungkinkan mereka untuk memberikan banyak foto pada sekali postingan. Ini merupakan hal yang bagus bukan pada awalnya, namun permasalahannya adalah memang algoritma Twitter memungkinkan pengcropan image secara otomatis pada postingan penggunanya. Namun masalahnya adalah ketika cropping image dari Twitter ini hanya mendeteksi orang yang berkulit cerah dan membuang orang yang berkulit gelap. Isu ini pertama kali diangkat oleh seorang mahasiswa yang bernama Colin Maitland ketika ia sedang memposting foto bersama temannya yang berkulit gelap dan Twitter secara otomatis menghilangkan temannya yang berkulit gelap itu dan menyisakan dirinya yang berkulit cerah. Hal ini langsung menjadi sorotan masyarakat dan masyarakat langsung mengatakan bahwa Twitter adalah aplikasi yang rasis
karena menghilangkan orang berkulit hitam secara otomatis melalui fitur algoritmanya mereka. Untuk mengatasi masalah ini, Twitter sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji untuk memperbaiki algoritma mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari pembahasan kita hari ini? Yang pertama, image cropping adalah sesuatu yang simple but powerful. Mungkin bagi sebagian orang, cropping image adalah sebuah hal yang sepele dan simple untuk dilakukan. Namun ternyata, image cropping juga sangat memberikan pengaruh yang besar bagi orang-orang yang melihat gambar tersebut. Oleh karena itu, pada poin yang kedua, kita belajar untuk menggunakan cropping secara bijak. Hal ini dilakukan agar orang yang melihat gambar yang kita post tidak salah menangkap maksud kita dan bisa memahami maksud foto kita dengan baik. Dan poin yang terakhir adalah always recheck. Mengapa poin ini sangat penting? Ini sangat penting karena dengan melakukan recheck, kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti Twitter tadi. Kita juga harus melakukan recheck sebagai penikmat gambar, karena dengan melakukan recheck kita bisa mencegah misunderstanding dan membuat kita memahami apa maksud sebenarnya dari foto yang kita lihat. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih.